kami akan menyelenggarakan ngobar di seluruh wilayah MPHPI, ada 34 provinsi. Ada satu hal yang ingin diangkat kembali dari kekuatan atau energi bahari negeri di daerah tersebut, yakni keunggulan produk atau komoditi. Nah, di Sumatera Selatan kita lihat UMKM dengan berbagai bentuk olahannya luar biasa. Karena UMKM ini menjadi kekuatan terbesar dari kemandirian kita, ekonomi kita di kala krisis. Kemudian yang kedua adalah unggulan riset. Jadi antara perguruan tinggi dengan dinas, dengan pelaku usaha, dengan masyarakat lainnya, itu harus menjadi satu kekuatan. Dan jelmaannya itu, Pak Widodo, adalah MPHPI. Karena MPHPI adalah energi yang dikumpulkan dalam satu wadah ini, yang berasal dari birokrasi, yang berasal dari para peneliti, dan pelaku usaha di negeri bahari ini. Per Maret kami edarkan surat kepada seluruh Indonesia. Meskipun pandemi, kita tidak akan menghentikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, tetapi dengan penerapan protokol COVID yang sangat ketat sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh FAO, WHO dalam penanganan COVID. Setiap Korwil akan diterbitkan SK pengurus pusat MPHPI. Yogyakarta, 1 September 2020. Ketua Umum MPHPI Adi Surya. Selesai. Khusus untuk dukungan Badan POM dalam percepatan hilirisasi hasil riset pangan meliputi fasilitasi kajian keamanan dan mutu produk, kemudian juga pendampingan bagi para peneliti, kemudian standarisasi produk, dan juga kemudian pendampingan untuk mendapatkan izin edarnya. MPHPI ini lebih menunjukkan keberadaannya karena sebagai organisasi saya pikir sudah mulai kuat dan memiliki jejaring yang berada di berbagai provinsi atau daerah di Indonesia. Ini merupakan aset yang sangat luar biasa. Pemikiran ke pemerintah, begitu bagaimana kita bisa nanti bekerja sama membuat cetak biru untuk pengembangan industri pengolahan hasil perikanan. Cara pikirnya bagaimana kita bisa berkolaborasi, artinya KKP dalam hal ini di JNPDS, berkolaborasi dengan MPHPI yang tadi keanggotaannya tuh betul-betul sudah mewakili stakeholders yang terlibat, kemudian tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kita sama-sama bisa membuat mapping potensi dari masing-masing daerah, kemudian juga rencana pengembangannya. Oleh karena itu MPHPI mencanangkan suatu moto besar kerja MPHPI dalam 5 tahun kami ini adalah berdaulat, bermartabat, dan kita tambahkan yakni bermanfaat. Ikan selais pada slide tersebut menjadi ikon, menjadi maskot bagi kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau, dan sekaligus ikan selais ini menjadi maskot karena memang mahal harganya, sulit didapatkan dan merupakan ikan khas pandemi dari Provinsi Riau ini. Nah, sebagaimana sejarah lahirnya MPHPI ini betul dari jurnal JPHPI. Jadi salah satunya program yang sudah jalan dari tahun 2009 sampai saat ini adalah jurnal, dan insya Allah berkat adanya asosiasi ini, jurnal sudah terakreditasi pada Sinta dari tahun beberapa tahun setelah menjadi asosiasi. Kami sampaikan bahwa arah kebijakan sesuai dengan misi dan visi Presiden untuk sektor kelautan dan perikanan ada 5 hal, yaitu bagaimana upaya peningkatan mengoptimalkan perikanan budidaya dan diperkuat untuk bagaimana penyerapan tenaga kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses pembiayaan dan perlindungan ikan budidaya. Kemudian bagaimana memperbaiki komunikasi dengan para stakeholder. Ini adalah salah satu sarana juga atau wadah kita bertemu di webinar kali ini untuk memperbaiki komunikasi dengan para stakeholder. Ya, seperti kita ketahui, produk yang dikonsumsi memang harus ada jaminan mutunya. Karena kalau tidak, ya berarti tidak ada jaminan dari pemerintah terhadap masyarakatnya terkait dengan
makanan yang dijual atau yang beredar. Ini mungkin 2-3 tahun lepas banyak berita dinyatakan oleh Dr. Brazil yang menggunakan kulit ikan ya sebagai salah satu alternatif untuk menyembuhkan pasien yang mengalami kebakaran ya, korban kebakaran, dan digunakan kulit ikan tilapia, ikan mujair sebagai salah satu alternatif. Ini adalah suatu yang sangat luar biasa, di mana 10 tahun yang lalu Bali ini sebagai penghasil rumput laut, tetapi sebelum COVID teralihkan pada wisata. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan COVID ini beralih, semoga sharing nanti, kemudian juga potensi rumput laut yang sangat luar biasa ini bisa teroptimalkan, sehingga bisa yang diharapkan tadi meningkatkan nilai tambah, dan tidak hanya nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan. Manfaatnya ini harus terwujud sampai hilirisasi, komersialisasi, dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua stakeholder, untuk semua pihak. Bali back to rumput laut, acara ngobar kita bahwa memang Bali memiliki potensi untuk pengembangan rumput laut, terutama untuk wilayah Bali Tenggara dan pengembangan di pesisir Pulau Bali lainnya.